Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Wana Sobari dengan NIM 148084889 dari Administrasi Pendidikan 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Yang pertama ada konsepnya. Menurut Siagian 2007, kualitas kehidupan kerja atau quality of work life merupakan upaya sistematik dalam kehidupan organisasional melalui cara di mana para karyawan diberi kesempatan untuk turut berperan menentukan cara mereka bekerja dan sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dari berbagai sasarannya. Dan menurut Cascio 2003, quality of work life adalah persepsi karyawan tentang kesejahteraan mental dan fisiknya ketika bekerja. Pandangan pertama menyatakan quality of work life adalah sejumlah keadaan dan praktek dari organisasi. Sedangkan pandangan kedua menyatakan quality of work life adalah persepsi karyawan bahwa mereka ingin rasa aman, mereka merasa puas dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan istilah umum yang meliputi perasaan seseorang yang meliputi setiap dimensi kesejahteraan atau upah, keamanan, kondisi kerja organisasi, dan hubungan antar karyawan maupun dengan organisasi atau instansi. Selanjutnya ada komponen kualitas kehidupan kerja. Menurut Cascio 2003 terdapat 9 komponen kualitas kehidupan kerja, yaitu pertama adanya komunikasi. Dengan komunikasi yang lancar, maka karyawan akan mendapatkan informasi-informasi penting secara tepat. Yang kedua ada penyelesaian masalah. Di suatu perusahaan, setiap karyawan memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan dalam memecahkan konflik, baik di perusahaan maupun konflik antar karyawan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil. Yang ketiga adanya pengembangan karir. Setiap karyawan memerlukan kejelasan tentang pengembangan karir mereka dalam menghadapi masa depan. Untuk itu, maka ditampung melalui penawaran kenaikan jabatan, memberi kesempatan mengikuti pelatihan atau pendidikan di luar perusahaan pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Di suatu perusahaan, setiap karyawan perlu diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan posisi, kewenangan, dan jabatannya masing-masing. Yang kelima, ada rasa bangga terhadap institusi. Di suatu perusahaan, setiap karyawan perlu dibina dan dikembangkan perasaan bangganya pada tempatnya bekerja, termasuk juga pada pekerjaan atau jabatannya. Yang keenam, ada kompensasi yang seimbang. Setiap karyawan harus memperoleh kompensasi yang adil, wajar, dan mencukupi. Untuk itu diperlukan kemampuan menyusun dan menyelenggarakan sistem dan struktur pemberian kompensasi langsung dan tidak langsung demi menyejahterakan kehidupan karyawan sesuai dengan posisi jabatannya. Yang ketujuh, ada keselamatan lingkungan kerja. Setiap karyawan memerlukan keamanan lingkungan kerja. Untuk itu perusahaan berkewajiban menciptakan dan mengembangkan serta memberi jaminan lingkungan kerja yang aman dengan membentuk komite keamanan lingkungan kerja. Yang kedelapan, rasa aman terhadap pekerjaan. Perusahaan perlu berusaha menghindari pemberhentian sementara para karyawan, menjadikan sebagai karyawan tetap dengan memiliki tugas-tugas reguler dan memiliki program yang teratur dalam memberikan kesempatan karyawan untuk mengundurkan diri, terutama melalui pengaturan pensiun. Dan yang terakhir, kualitas dan fasilitas yang didapat. Di lingkungan satu perusahaan, setiap dan semua karyawan memerlukan perhatian terhadap pemeliharaan kesehatan agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Untuk itu, perusahaan dapat mendirikan dan menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan, program rekreasi, dan program konseling atau penilaian bagi setiap karyawan. Ada indikator kualitas kehidupan kerja. Menurut Cascio tahun 2001 ada 3, yaitu yang pertama adalah sistem imbalan yang inovatif. Artinya bahwa imbalan yang diberikan kepada karyawan memungkinkan mereka untuk memuaskan berbagai kebutuhan sesuai dengan standar hidup karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan standar perlunasan dan pengkajian yang berlaku di pasaran kerja. Sistem
Sistem imbalan ini mencakupi gaji, tunjangan, bonus-bonus, dan berbagai fasilitas lain sebagai imbalan jerih payah karyawan dalam bekerja. Yang kedua, lingkungan kerja, di mana tersedianya lingkungan kerja yang kondusif termasuk di dalamnya penetapan jam kerja, peraturan yang berlaku kepemimpinan, serta lingkungan fisik. Lingkungan ini sangat penting terutama bagi kesehatan, bagi keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam menjalani tugasnya. Dan yang terakhir, adanya restrukturisasi kerja, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang tertantang atau job enrichment dan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan diri, sehingga dapat mendorong karyawan untuk lebih mengembangkan diri. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Menurut Ito Sudarmo tahun 2000 ada 4 tujuan dan sasaran dari kualitas kehidupan kerja, yaitu yang pertama, program kualitas kehidupan kerja menciptakan organisasi yang lebih demokratis, di mana setiap orang memiliki suara terhadap sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Yang kedua, memberikan andil imbalan finansial dan organisasi sehingga setiap orang mendapatkan manfaat dari kerjasama yang lebih besar, produktivitas lebih tinggi, dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, mencari cara untuk menciptakan keamanan kerja yang lebih besar dengan meningkatkan daya organisasi dan lebih meningkatkan hak pegawai. Dan yang terakhir, meningkatkan pengembangan individu dan menciptakan kondisi yang makmur terhadap pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, job enrichment dan job enrichment. Job enrichment adalah sebuah rencana membuat pekerjaan lebih besar atau lebih luas dengan menambah jumlah tugas kerja yang harus dilakukan setiap orang. Biasanya tugas yang diberikan berada pada tingkat keterampilan atau kesulitan yang sama seperti tugas aslinya. Job enrichment menjadi cukup populer pada tahun 1950-an dan 1960-an karena adanya minat terhadap sebab akibat dan pengaruh kebosanan karyawan dan malas bekerja. Untuk menghadapi tantangan dan untuk rasa membuat kontribusi yang berarti dalam menggapai tujuan kelompok, job enrichment dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam penerapan, job enrichment memiliki sejumlah masalah praktis. Selanjutnya ada job enrichment. Menurut Andre tahun 2008, job enrichment adalah mendesain ulang pekerjaan sehingga para pekerja memiliki lebih banyak otonomi, tanggung jawab, dan umpan balik. Job enrichment disebut juga sebagai vertical learning karena memindahkan pengambilan keputusan lebih rendah dalam struktur. Contohnya, atasan mengizinkan pekerjaan untuk melakukan satu tugas secara lengkap dan menilai kinerjanya sendiri. Job enrichment mencoba untuk memperbaiki semua faktor yang dijelaskan dalam model karakteristik pekerjaan. Job enrichment memberikan motivasi karyawan dengan memberikan karyawan kesempatan untuk menggunakan berbagai kemampuannya. Dengan meningkatkan job enrichment, maka akan dapat meningkatkan pula motivasi kerja karyawan. Job enrichment merupakan suatu pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan guna meningkatkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja. Adanya hubungan kualitas kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Tetapi tidak semua organisasi yang mempunyai kualitas kehidupan kerja baik, maka menjadi kinerja baik juga. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, lingkungan dan tugasnya dari setiap individu, baik individu maupun organisasi. Sekian pemaparan dari saya.